dalam mikrokosmos yang kemarin saya bilang itu, yang kemarin saya katakan itu, di luar ini makrokosmos, di sini mikrokosmos. Di dalam ini ada gunung, ada matahari, ada bulan, seluruh ciptaan Allah ada di dalam tubuh ini. Nah, ketika Nur Muhammad ini meliputi dan mencakupi sampai dengan raga ini semua di luar, itu namanya manusia bercahaya. Manusia bercahaya itu dikatakan insan yang sempurna, insan kamil. Mengapa dikatakan insan kamil? Karena tangannya ini sudah merupakan tangan Allah, matanya mata Allah, telinganya telinga Allah, kakinya kaki Allah, af'alnya Allah, geraknya Allah. Fa'idha aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya kun fayakun, jadi maka jadi sudah. Jadi putus hakikatnya. Tidak ada lagi perpisah antara Nur Muhammad dengan jasmani, antara Allah dengan hambanya. Semuanya sudah Allah yang maha besar itu meliputi, memeluknya, mencakupinya. Nah, itu namanya af'al. Insan yang semacam ini disebut dengan insan kamil. Kalau kita ini belum sampai ke insan kamil, masih di alam ajsam, proses Nur Muhammadnya. Ketika kalau tangan ini raba begini, yang mati jadi hidup, yang kering menjadi hijau, yang hijau menjadi kering, kun fayakun, batu berubah menjadi emas, insya Allah jalan di atas air, dan segala macam karomah serta maunah, kebesaran serta kesaktian Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kesaktian hamba. Itu disebut dengan insan ini insan kamil. Tidak ada lagi yang dilihat hamba, tetapi Allah yang dilihat. Faham? Nah, itu terjemahan berdasarkan kitab ini, Majmu' al-Israr. Nah, kemudian mari kita lanjut. Yang berlaku seperti isyaratnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi berlaku seperti isyaratnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Jadi berdasarkan kitab ini, tandanya kita jelaskan ini berlaku atau berada pada 4 sahabat ini. Maksudnya apa yang kita jelaskan ini, yang mengalami insan kamil pertama di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 sahabatnya ini melihat baginda Nabi Muhammad, mereka melihat isyarat itu. Isyarat tajalihnya zat ke nur, nur ke yang halus ke yang jasmani. Paham ya? Nah, itu menurut pendapat atau menurut isyarat atau tanda yang ditandai oleh Sayyidina Abu Bakar begini. Tiada aku melihat akan sesuatu kecuali Allah yang kulihat dahulunya. Jadi menurut datuk kita Sayyidina Abu Bakar melihat datuk baginda kita itu, dia berpendapat begini. Tidak aku melihat akan sesuatu kecuali Allah yang kulihat dahulu. Gitu. Sementara menurut datuk Sayyidina Umar kalau melihat insan kamil itu, datuk baginda Nabi ini, beliau berpendapat begini. Tidak aku lihat akan sesuatu kecuali aku lihat Allah sertanya. Ini kalimat tasawuf ya? Nanti kita terjemahkan satu-satu. Kalau menurut datuk Sayyidina Ali lain lagi. Datuk Sayyidina Ali dia bilang, tidak aku lihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. Nah, berdasarkan kitab ini, isyarat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali tiada lagi melihat sesuatu sifat, hanya Allah Ta'ala yang dilihatnya di dalam sifatnya. Dan tiada lagi Ali melihat lain daripada dirinya, karena sebenarnya saat Allah itu tiada lain daripada dirinya sendiri. Seperti firman Allah yang artinya dia juga yang pertama, dia juga yang kemudian, dia juga yang nyata, dia juga yang tersembunyi. Berarti menurut pendapat datuk kita Sayyidina Ali, tanda yang dia lihat insan kamil yang ada di datuk baginda itu sudah tidak ada lagi hamba. Yang dia lihat adalah Allah. Kesempurnaan yang dilihat. Sementara kalau yang dilihat oleh datuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak aku melihat akan sesuatu kecuali Allah yang kulihat dahulunya. Berarti muncul ada. Pernah dilihat, pernah juga tidak dilihat. Jadi kondisi kamil itu kadang dilihat, kadang juga tidak dilihat. Jadi ada kalimat tasawuf yang diungkap datuk Sayyidina Abu Bakar bahwa tidak aku melihat kecuali Allah yang ada dahulunya. Begitu. Sementara datuk Sayyidina Umar dia bilang begini, tidak aku lihat akan sesuatu kecuali aku lihat Allah sertanya. Berarti dia melihat ada dua yang selalu bersama. Yang selalu bersama. Jadi bukan membungkus menyatu sebagaimana yang dilihat datuk Sayyidina Ali, tetapi dia lihat pisah-pisah. Begitu. Berarti
kadang kamil, kadang tidak. Tetapi antara kamil dan tidak itu adalah yang dilihat bersama-sama, selalu menyertainya. Tapi kalau Datuk Sayyidina Ali tidak lagi dia lihat. Dia lihat hanya Allah. Begitu. Tidak aku lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah di dalamnya. Itu Datuk Sayyidina Ali bilang begitu. Paham ya? Itu terjemahan terhadap kitab ini. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikut. Seperti pendapat atau kata para wali-wali Allah di dalam tasawuf, artinya bahwa tidak ada di dalam sesuatu kecuali Allah. Ibaratnya di dalam ta'yin akan tetapi batin, di dalam jasmani tetapi batin, di dalam zat tetapi batin. Maksudnya begitu. Jadi ketika pendapat ini dia mau mengatakan begini, kita melihat bahwa di dalam Allah tetapi hamba. Kita mau bilang hamba tetapi Allah. Kita mau bilang Allah tetapi hamba. Begitu maksudnya. Nah, itu terjemahannya. Di dalam ta'yin tetapi batin. Sekarang dimintai kita jelaskan tentang mim ha mim dal. Nama daripada tubuh kasar kita ini. Mim ha mim dal. Muhammad. Kepala mim, badan ini ha, kemudian pinggul ini mim, lalu di bawah kaki, betis dan ini tumit dal. Mim ha mim dal. Menurut pendapat kitab ini, mim ha mim dal ini dibedakan atau dia berkenaan dengan 4 alam yang kita jelaskan tadi. Alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Jadi menurut pendapat kitab ini, mim ha mim dal itu juga berkenaan dengan perjalanan proses tahapan keadaan Nur Muhammad di 4 alam ini. Dikatakan di sini mim berada di alam ruh, ha berada di alam misal, mim alam ajsam, kemudian dal alam insan. Benar ya? Dal itu berarti sudah bergerak, sudah menjadi insan kamil, sehingga dia sempurna terakhir sudah. Dal itu af'al, gerak. Af'al itu artinya bergerak, menjadi kesempurnaan seorang kekasih Allah. Begitu. Sudah beraktivitas yang bernama Allah menjadi hamba. Begitu. Paham ya? Nah, jadi dari gaib menjadi nyata. Nah, aktivitas yang nyata itu yang disebut dengan af'al. Zat masih gaib. Nur Muhammad masih gaib. Tubuh halus masih gaib. Batas sampai di alam ajsam dia sudah mulai nyata. Jadi alam ruh, kemudian alam misal itu masih gaib semua. Masuk di alam ajsam sudah raga nyata, Pak. Masuk alam insan, insya Allah yang nyata ini sudah membenarkan dirinya. Begitu. Mengenal sejati dirinya. Sehingga yang di dalam bernama Nur Muhammad meliputi semua sampai dia di luar. Maka tidak ada lagi hamba pada saat itu yang Datuk Sayyidina Ali berisyarat. Gitu. Yang aku lihat Allah di dalamnya. Bergerak tangan adalah tangan Allah. Bergerak kaki adalah kaki Allah. Bergerak melihat mata adalah mata Allah. Tangan, telinga Allah. Sudah sempurna raga ini, jasmani ini. Kemudian ini menyangkut asal muasal daripada af'al atau asal muasal daripada jasmani. Ini bab berikut dijelaskan ini. Asal muasal kita kemarin itu bersumber dari alam badi pertama, api, angin, air, tanah. Nah, ini berdasarkan kitab Majmu' al-Israr ini dijelaskan tentang asal jasmani atau asal afal, api, angin, air, tanah lengkap dengan cahayanya. Kemudian posisi asal dan muasal dia berada di jasmani ini di bagian mana. Jadi pertama itu dia mengatakan bahwa unsur api dia memiliki cahaya berwarna merah. Kemudian dia menempati tubuh manusia di bagian darah. Jadi dari gaib cahaya, api itu berwarna merah. Di mana api itu berada di tubuh manusia? Di darah. Dijaga atau dikawal oleh malaikatnya siapa? Malaikat yang menjaga bernama Jibril. Paham ya? Ini dalam bahasa kitab ini disebut di alam qamariyah. Begitu. Jadi ingat baik-baik. Api ketika sudah di jasmani manusia berada di darah.
Cahayanya berwarna merah. Dikawal dan dijaga oleh malaikat Jibril. Nah, sekarang yang kedua, air. Unsur kita ini, unsur jasmani yang dari dalam wadi tadi ya. Nah, air yang dimaksud itu adalah setetes mani, spermatozoid. Air ini cahayanya berwarna putih. Kemudian dikawal dan dijaga oleh malaikat Mikail. Di dalam kitab ini disebut dengan istilah tubania. Jadi sudah tahu persis ya, air yang dimaksud adalah air mani atau spermatozoid. Cahayanya berwarna putih, dijaga dan dikawal oleh malaikat Mikail. Unsur air kita berdasarkan yang gaib itu berada di tubuh kita di bagian mani. Cahayanya berwarna putih. Unsur api di bagian tubuh kita berada di darah. Gitu. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah unsur angin. Unsur angin ini dia berwarna hijau cahayanya, dijaga oleh malaikat Israel. Di mana di bagian tubuh kita unsur angin itu? Di tulang. Iya. Berdasarkan kitab ini yang terakhir adalah unsur tanah. Tanah itu berwarna hitam. Kemudian dia berada di bagian tubuh di bagian mana? Di bagian daging dan kulit. Ada juga pendapat di kitab ini unsur angin tadi bukan hanya di bagian tulang, tetapi justru di bagian nafas. Paham ya? Nah, dijaga oleh malaikat Israel. Nah, jadi kita dicabut kita punya nafas, atau nafas itu kemarin kita istilah sebut dengan jiwa. Dia kembali karena malaikat Israel yang bawa tuh. Benar sudah ya? Nah, ini disebut di alam uriyah. Jadi ada komaria, api berada di darah, cahayanya berwarna merah, dijaga malaikat Jibril. Ada tubania, itu air mani atau spermatozoid berwarna putih, cahayanya dijaga oleh malaikat Mikail. Kemudian cahaya hitam unsur tanah meliputi daging atau berkenaan atau berada di daging dan kulit manusia, dijaga oleh malaikat Israfil. Tambuhnya namanya. Kemudian uriyah, cahaya hijau. Unsur angin tadi cahayanya hijau. Nah, kemudian dia berada di posisi nafas atau tulang manusia. Tapi lebih tepatnya di nafas ya. Malaikat Israel penjaganya. Insya Allah. Inilah asal af'al Allah. Maksudnya asal gerak jasmani Allah. Jadi kita sudah mengenal diri yang sekecil-kecil sudah ini ya. Kemudian yang berikut menjelaskan lagi, kita bahas lagi tentang alif lam lam ha. Nah, yang kapan malam kalau tidak salah itu pernah dipertanyakan oleh Paman Hamka. Iya toh? Alif lam lam ha Allah. Alif ini zat. Ini berdasarkan kitab ini, alif ini bersifat api, zat, masih sir, rahasia Allah, sifatnya api, kebesaran, loma, zat, sir. Nah, kemudian lam yang kedua, lam pertama Allah lam yang pertama. Ini berdasarkan kitab ini sumbernya adalah air, dia bersifat air. Lam yang kedua ini menjelaskan tentang sifat Allah dari air. Dia berkenaan dengan nyawa manusia. Apa peranannya? Air ini berperanan membuat cantik, tampan, elok, awet muda, tua. Itu sifat air yang ada di lam pertama. Pak, yang pertama tadi itu alif, api. Itu sifatnya sir, rahasia belum berperan apa-apa. Ketika masuk ke lam yang pertama, dia sudah mulai berperan. Berkenaan dia dengan nyawa. Karena sifatnya dia adalah air,
Maka peranan dan fungsi daripada air yang ada di lam pertama ini adalah membuat cantik, tampan, elok. Tadi itu airnya air apa? Air yang kita jelaskan tadi air apa? Air mani, spermatozoa. Kemudian lam yang kedua. Lam yang kedua ini di dalam kitab ini disebutkan bersumber angin. Di dalamnya terkandung angin. Hakikat lam yang